Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi presentasi pada kali ini mengenai materi pengujian substantif. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama, Marca Adelia Sari. Yang kedua, Rukidul Haja Alapsi. Yang ketiga, Dwi Eka Hidayati. Dan yang keempat, Lia Nabila Jabilita. Pengujian substantif. Pengujian substantif merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Dalam perencanaan pengujian substantif meliputi sifat penguji, waktu penguji, dan luas pengujian substantif. Prosedur pengujian substansif. 1. Pengajuan pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka. 2. Pengamatan atau observasi terhadap personil dalam melaksanakan tugas mereka. 3. Menginspeksi dokumen dan catatan. 4. Melakukan penghitungan kembali atau reperforming. 5. Konfirmasi. 6. Analisis. 7. Tracing atau pengusutan. 8. Vouching atau penelusuran. Sifat atau jenis pengujian substansif. Pengujian detail saldo. 1. Menilai materialitas dan risiko bawaan suatu akun. 2. Menetapkan risiko pengendalian. 3. Merancang pengujian transaksi dan prosedur analitis. 4. Merancang pengujian detail saldo. Pengujian detail transaksi. 1. Ketetapan otorisasi transaksi akuntansi klien. 2. Kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi tersebut dalam jurnal. 3. Kebenaran pelaksanaan posting ke dalam buku besar dan buku pembantu. Prosedur analitis. 1. Untuk memperoleh pemahaman mengenai klien bisnis dan industri. 2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjaga bisnis. 3. Untuk mendeteksi ada tidaknya kesalahan dalam laporan keuangan klien. 4. Untuk menentukan tidak dapat dilakukan pengurangan atas pengujian detail audit. Penentuan saat pelaksanaan pengujian substantif. Tingkat risiko deteksi yang dapat diterima mempengaruhi penentuan waktu pelaksanaan pengujian substantif. Jika risiko deteksi rendah, maka pengujian substantif lebih baik dilaksanakan pada atau dekat dengan tanggal neraca. Di samping ini ada hubungan risiko-risiko audit dengan sifat, saat, dan luas pengujian substantif. Luas pengujian substantif. Semakin rendah tingkat deteksi yang dapat diterima, semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan. Auditor dapat mengubah jumlah bukti yang harus dihimpun dengan cara mengubah luas pengujian substantif yang dilakukan. Keputusan auditor tentang rancangan pengujian substantif atas kertas kerja dalam bentuk program audit. Perbedaan pengujian pengendalian dan pengujian substantif dapat dilihat pada tabel, pada tipe, test of control, current additional, tes substantif, prosedur analitis, tes detail transaksi, dan tes detail saldo. Pada kegunaan, test of control menentukan efektivitas rancangan dan operasi kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern. Tes substantif menentukan kewajaran asersi laporan keuangan yang signifikan. Pada sifat pengukuran tes of control, frekuensi deviasi dari kebijakan dan prosedur struktur pengendalian. Tes substantif, kesalahan moneter dalam transaksi dan saldo. Pada prosedur auditing yang dapat diterapkan, test of control, pengujian pertanyaan, pengamatan, inspeksi, dan reperforming. Tes substantif sama seperti test of control, ditambah perhitungan, konfirmasi, analisis, tracing, dan vouching.
Pada penentuan waktu, test of control-nya terutama saat pekerjaan interim. Tes substantifnya terutama pada atau dekat tanggal neraca. Pada komponen risiko audit, test of control-nya risiko pengendalian, tes substantifnya risiko deteksi. Pada standar pekerjaan lapangan utama, test of control-nya kedua, tes substantifnya ketiga. Pada lebih banyak diterapkan pada strategi audit, test of control-nya lower assessed level of control risk approach, tes substantifnya primarily substantive approach. Pada diisyaratkan oleh GAAS, test of control-nya tidak, tes substantifnya ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.